Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lansari, NIM 3622012. Baiklah, saya sini akan menjelaskan tentang materi distribusi ekonomi Islam. Pengertian dan ruang lingkup distribusi dalam Islam. Distribusi menurut pandangan Islam ialah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja. Ruang lingkup selain itu, ada pula pendapat yang menyatakan bahwa posisi distribusi ekonomi suatu pemerintah amatlah penting. Hal ini dikarenakan distribusi itu sendiri menjadikan tujuan dari kebijakan fiskal dalam suatu pemerintahan atau selain fungsi alokasi. Adapun distribusi seringkali diaplikasikan dan pembentukan penguatan pajak atau baik pajak yang bersifat individu maupun pajak perusahaan. Akan tetapi masyarakat juga dapat melaksanakan swadaya melalui pelimbangan ZIS, di mana dalam hal ini pemerintahan tidak terlibat langsung dalam mobilisasi pengelolaan pendapatan ZIS yang diterima. Yang P yaitu prinsip dan tujuan distribusi dalam Islam. Yang pertama, prinsip distribusi dalam Islam. Prinsip utama dari sistem ini adalah peningkatan dan pembagian hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, yang mengarah pada pembagian kekayaan yang merata berbagai kalangan masyarakat yang berbeda dan tidak hanya berfokus pada beberapa golongan tertentu. Yang kedua yaitu tujuan distribusi pendapatan dalam Islam. Ekonomi Islam datang dengan sistem distribusi yang merealisasikan beragam tujuan yang mencakup berbagai bidang kehidupan. Tujuan ekonomi distribusi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan yaitu pengembangan dan pembersihan harta, baik dalam bentuk infak sunnah maupun infak wajib. C yaitu dampak distribusi pendapatan dalam Islam. Ketimpangan distribusi pendapat menyebabkan melebarnya jurang pendapat antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin, sehingga kemiskinan akan sulit diatasi dan akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Namun, karena adanya perbedaan faktor-faktor kepemilikan modal dan keterampilan dalam aktivitas ekonomi, maka hasil dari pertumbuhan pun tidak dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat. Jika hal ini terus berlanjut, maka pertumbuhan hanya akan meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan. Yang D yaitu instrumen distribusi dalam Islam. Melalui sistem ini, pendistribusian harta kekayaan terjadi dalam bentuk kerja sama antara seorang yang mempunyai surplus unit dengan mitra kerja yang hanya punya skill, sekaligus sebagai pihak yang defisit unit. Masyarakat syirkah atau persoraan adalah suatu bentuk transaksi antara dua orang atau lebih yang kedua-duanya sepakat untuk melakukan kerjasama yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Masyarakat merupakan salah satu bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha atau modal dalam bentuk koperasi dengan bagi hasil keuntungan berdasarkan kesepakatan. Masyarakat berbeda dari mudarabah. Dalam mudarabah, pemilik modal tidak diberikan peran dalam menjalankan manajemen perusahaan, sedangkan dalam masyarakat semua pihak berhak serta dalam pengambilan keputusan manajerial. Baiklah, demikian dari materi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.